Persoalan hubungan industrial antara buruh pabrik AIS dengan manajemen perusahaan belum juga reda. Aksi demo buruh masih terjadi di tengah tudingan skandal pelanggaran ketenagakerjaan. Padahal, pemerintah pusat maupun daerah sudah sempat turut tangan. AIS Group buka suara terkait dugaan perlakuan sewenang-wenang perusahaan terhadap buruh yang bekerja. Manajer legal PT Alpen Food Industry Simon Audrey Halamuan Siagian mengaku adanya serangkaian aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja yang tergabung dalam SGBBI. Namun, ia mengklaim aksi tersebut memiliki substansi berbeda dengan mogok kerja. Buruh melakukan aksi unjuk rasa karena menganggap adanya kesewenang-wenangan aturan yang diberlakukan perusahaan terhadap buruh, termasuk aturan bekerja bagi perempuan dalam keadaan hamil. Sedangkan pihak perusahaan membantah tudingan buruh, yakni justru menganggap buruh meminta kenaikan gaji. Kata Simon kepada CNBC Indonesia adalah Alpen tidak mempekerjakan pekerja perempuan dalam keadaan hamil di malam hari sepanjang terdapat surat keterangan dari dokter. Hal ini tidak melanggar ketentuan Undang-Undang 13/2013 sebagai produk hukum yang lebih tinggi dari Perdakap 4/2016. Ia mengklaim Alpen sudah dilakukan pengawasan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap memperkerjakan pekerja perempuan hamil di malam hari. Buruh hamil kerja shift malam itu menurut bunyi undang-undang tidak ada masalah. Yang kami utamakan adalah yang menurut keterangan dokter berbahaya dan dipastikan semua pekerja perempuan Alpen yang oleh karena surat keterangan dokter dinyatakan berbahaya bekerja di shift malam. Tidak kami izinkan bekerja di shift malam, sebutnya. Juru bicara Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan atau FSEDAR Sarinah tempat menyebut banyak kasus yang menyandera para buruh di pabrik es krim AIS, di antaranya buruh hamil yang masih diminta bekerja pada malam hari hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Kami dari pihak buruh tidak akan berhenti untuk menyuarakan masalah ini sampai kapanpun, walaupun pemerintah tidak membantu kami dan malah lebih condong membela pengusaha. Kami melakukan kampanye reguler di media sosial setiap minggu yang diikuti oleh buruh AIS dan keluarganya yang intinya meminta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi es krim AIS sampai dengan hak buruh dipenuhi, kata Sarinah kepada CNBC Indonesia. Buruh bukan tanpa usaha untuk memperjuangkan kasus ini. Sarinah mengaku bahwa kasus ini ke pengawas Dinas Tenaga Kerja, Kementerian sampai Ombudsman. Namun banyak diskriminasi yang masih terjadi. Persoalan AIS ini sangat serius tetapi disepelekan oleh pemerintah, lanjut Sarinah. Dengan ini dapat dinyatakan bahwa kesejahteraan PT AIS sangatlah minim dan serikat pekerja di PT AIS tidaklah maju. PT yang kesejahteraannya maju akan mendengarkan kata-kata dari pekerjanya dan menjadikannya saran dan masukan.